Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-28. Sumber inspirasi kita dari Injil Matius, bab 22, ayat 1 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, "Katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini." Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tentu pasti pernah menghadiri yang namanya pesta. Kalau kita menghadiri pesta, tentu juga datang dalam keadaan rapi, wangi-wangian, rambut diribonding, singkatnya kita tampil beda. Kita memperhatikan penampilan kita agar tidak malu di depan umum. Tetapi pernahkah kita membayangkan, pernahkah kita berpikir, bila suatu saat kita diundang teman misalnya untuk mengikuti hajatan, kita datang dengan menggunakan kostum olahraga atau baju klub sepak bola kesayangan kita? Apa reaksi orang saat itu? Pasti ada yang berkomentar, "Mas atau Mbak, ini bukan lapangan pesta loh. Ini bukan lapangan bola loh." Nah, para saudara dan saudariku terkasih, mengenakan pakaian pesta itu tanda bahwa kita menghargai, kita menghormati tuan pesta. Tanda bahwa kita datang pesta dengan tujuan dan maksud baik, menyiapkan diri dengan baik. Maka dalam Injil hari ini yang kita dengar menggambarkan sebuah suasana pesta sebagaimana gambaran kerajaan Allah untuk kita. Ada orang yang sebenarnya sejak awal beruntung karena dia diundang ke perjamuan, tetapi malah meremehkannya.
Keberuntungan yang sebenarnya ia nikmati, kemudian beralih kepada orang lain yang tadinya tidak masuk dalam hitungan. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, perumpamaan ini dikisahkan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Waktu pelaksanaan perjamuan telah tiba, segala sesuatu telah tersedia. Ketika hamba-hambanya disuruh untuk memanggil para undangan, ternyata semuanya berdalih dengan berbagai alasan. Ada yang tidak mau datang, ada yang berdalih tentang kebutuhan hidup, pergi ke ladang, pekerjaan, mengurus usaha. Bahkan ada yang menolak dengan kasar, membunuh hamba-hamba yang disuruh memanggil itu. Walaupun undangan telah sampai dan semua persiapan pesta telah tersedia, ternyata para undangan menolak datang karena bermacam dalih. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa poin penting yang mau kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Pertama, alasan mempertahankan ego. Menciptakan alasan karena ketidakcocokan sikap dan paham. Seakan-akan halangan itu berasal dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Contoh, misalnya, ada orang tidak ke gereja hanya karena tidak suka dengan seorang tertentu atau pelayan tertentu. Mungkin kita pernah mendengar komentar, ngapain ke gereja? Toh yang di dalam juga banyak iblis, entar kita jadi ikutan berdosa. Banyak komentar, banyak alasan yang diberikan. Kedua, para saudaraku terkasih, alasan kesibukan dalam pekerjaan. Sibuk bekerja dan mencari uang hingga tidak lagi mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Bekerja 24 jam sehari terasa kurang. Untuk Tuhan hanya 1 menit, tidak ada waktu. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, tidak berpakaian pesta berarti datang tanpa kesungguhan mengikuti pesta. Datang tanpa pakaian yang cocok berarti membiarkan diri tidak dikenal sebagai undangan. Komitmen setengah-setengah ini menjadikan hidup kita kurang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sebaliknya, para saudaraku terkasih, datang dengan pakaian pesta berarti kita ingin dikenal sebagai orang yang hidupnya sedang berubah dari yang ada di persimpangan jalan atau tidak masuk dalam perhitungan undangan menjadi dia yang hidup dalam perjamuan bersama Allah. Pertanyaannya, para saudara dan saudariku terkasih, kita berada di golongan undangan yang mana? Apakah yang diundang secara resmi tetapi menolak karena kesibukan dan rutinitas sehari-hari? Atau berada di persimpangan jalan tetapi telah menyiapkan diri dengan baik? Apakah kita siap memenuhi undangan Tuhan dan tidak lupa mengenakan pakaian pesta ketika kita memenuhi undangan itu? Saudara dan saudari terkasih, pakaian pesta adalah bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita menghormati Tuhan sebagai yang empunya pesta, menghormatinya dengan berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Kita harumkan pakaian pesta kita dengan amal baik. Kita harumkan pakaian pesta kita dengan teladan hidup kita yang baik. Kita harumkan pakaian pesta kita. Kita rapikan pakaian pesta kita dengan kesetiaan kita. Kita datang ke pesta dengan sebungkus kado, yaitu tanda persembahan syukur atas segala berkat yang telah kita peroleh dari Tuhan. Ingatlah, para saudaraku terkasih, bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak murid Kristus, tetapi sedikitlah orang yang selalu berbuat baik kepada sesama. Marilah kita selalu memenuhi undangan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan pakaian pesta, bukan dengan setengah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.